Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 399 angkat tentara selama 1000 hari, gunakan mereka untuk sementara waktu. Ketenangan dan ketenangan Li Qianhui dalam bermain hari ini tidak ada lagi. Sejak kecil, dia tidak pernah melihat pemandangan yang begitu tragis, dan dia sangat ketakutan. Tapi tentara bayaran di sisi berlawanan sepertinya mengabaikan kata-katanya sama sekali, dan mereka menjawabnya dengan dua bilah tajam. Lin Yu meraih Li Qianhui dengan satu tangan, lalu meraihnya dengan tangan lainnya, meraih salah satu dari mereka di pergelangan tangan, dan memutarnya dengan keras. Dengan suara teredam dari patah tulang tangan, lengan pria itu dipelintir langsung oleh Lin Yu, dan tulang bernoda darah menusuk lengan dengan duri miring, yang mengejutkan. Bawahan Lin Yu tidak berhenti, menarik lengan pria itu dan menusuk ke samping belati di tangan pria itu jatuh ke lengan pria yang memegang pisau di sampingnya, dan keduanya berteriak dengan keras. Lin Yu menendang dengan cepat. Rentangkan dua kaki, tengahkan perut kedua orang itu, tendang mereka kembali ke kerumunan. Untungnya, ada tembok di belakang. Tentara bayaran di seberang tidak bisa lagi mengurung diri seperti ember besi, membiarkan diri mereka ditahan dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Lin Yu merasa jauh lebih nyaman dan bergerak dengan cepat, hampir di setiap tembakan gerakan mematikan. Kelompok tentara bayaran ini jelas menerima pelatihan psikologis khusus. Melihat Lin Yu menghapuskan orang-orang mereka seperti angin musim gugur menyapu dedaunan, tidak ada rasa takut atau simpati di wajahnya, dan dia masih memegang belati tanpa ragu-ragu. Terburu-buru, mereka juga ingin mengepung Lin Yu seperti sebelumnya, tetapi Lin Yu terlalu dekat dengan dinding, dan efektivitas tempurnya kuat, sehingga kerja sama mereka tidak dapat banyak berpengaruh. Lin Yu tidak lagi memiliki belas kasih sebelumnya di dalam hatinya saat ini. Setiap kali dia bergerak, dia lebih cepat dan kejam. Lusinan orang mengelilinginya dan tidak bisa menyakitinya lagi, dan dia dengan cepat merusak beberapa orang. Li Qianjue menyusut di belakang Lin Yu, tubuhnya menempel erat ke dinding, terengah-engah, menatap Lin Yu dengan heran. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan He yang tampaknya lemah bisa memiliki penampilan yang menakutkan. Kekuatan bertarung. Tuan Ho. Bu Cheng berteriak saat ini, dan dia terbang, dan dia telah membunuh lebih dari 10 orang yang mengepungnya. Dia bergegas dari luar kerumunan, belati di tangannya terbang seperti bunga, dan punggung keduanya terluka di antara tangannya, membuka lubang di kerumunan. 7 atau 8 orang dalam kerumunan itu berbalik dan mengepungnya dengan cara ini, tekanan Lin Yu berkurang. Pada saat ini, Lin Yu tidak memiliki lebih dari 10 orang di depannya. Kulit Lin Yu berbohong, dan dia memanfaatkan kesempatan untuk beralih dari pertahanan ke serangan, menahan rasa sakit di kakinya, dan menyerang dengan ganas. Tubuhnya seperti ular, pesona hantu, dan fleksibel. Beberapa orang berkeliaran, dan ketika mereka melihat kesempatan, mereka melakukan pukulan fatal. Setelah beberapa ronde, Lin Yu menjatuhkan orang-orang ini ke tanah dengan koefisien, dan kemudian bergegas membantu Bu Cheng melepaskan beberapa orang yang tersisa. Terbalik. Pada titik ini, seluruh ruang perjamuan sunyi dan mengalami pertarungan yang tragis. Pada saat ini, banyak lampu dalam ruangan yang rusak, dan beberapa percikan api mencibir, dan seluruh aula tampak sedikit redup. Berbaring di tanah adalah sekelompok mayat atau luka yang pingsan, udara memancarkan bau darah yang menyengat, dan seluruh pemandangan tampak agak gelap dan menakutkan. Tuan He, kamu baik-baik saja. Bu Cheng dengan keras menusukkan belati di tangannya ke dada seseorang yang terengah-engah di tanah, bergegas untuk mendukung Lin Yu, dan berkata dengan prihatin. Tidak apa-apa, luka kecil. Lin Yu menggelengkan kepalanya, lalu merobek celananya dari kakinya dan mulai merawat lukanya. Tuan He, saya benar-benar tidak berharap keahlian Anda begitu baik.
Bucheng berdiri di samping mengerutkan kening, cahaya aneh berkedip di matanya. Dia telah berlatih seni bela diri dengan tuannya sejak dia masih kecil, dan dia juga berlatih seni yang mendalam. Secara alami, dia dapat melihat bahwa keterampilan Lin Yu sangat luar biasa. Jika kekuatan dan batas kecepatan seni bela diri yang mampu seni yang mendalam telah melampaui orang biasa, maka kecepatan dan kekuatan Lin Yu batasannya, saya khawatir, bahkan lebih tinggi dari seniman bela diri Xuanju. Namun, kelompok tentara bayaran di sisi berlawanan juga sangat kuat, meski kemampuan pribadi mereka tidak menakutkan, kemampuan mereka untuk bekerja sama terlalu kuat. Dia hampir tidak pernah melihat rutinitas kerja sama seperti itu, dan bahkan membatasi kemampuannya setidaknya sepertiga. Saudara Li, cepatlah dan panggil seseorang untuk menjemput kita. Lin Yu tidak menjawab kata-kata dari langkah tersebut, dan dengan rapi mengikat kakinya, dan kemudian mengangkat Li Qianjuo, yang sangat pucat dan ketakutan, untuk pergi dari sini. Hotel ini terletak di semenanjung, dan hanya ada satu jalan menuju ke darat. Jika tidak ada kendaraan yang harus dijemput, mereka mungkin tidak keluar dari sini untuk sementara waktu, dan mungkin ada bahaya lain menunggu mereka di bawah. Adapun pengemudi yang datang dengan Li Qianhui hari ini, jangan memikirkannya, Anda tahu bahwa dia pasti telah dibunuh secara brutal. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang yang datang untuk membunuh mereka hari ini melakukan banyak kerja keras, tidak hanya lokasi geografis yang lebih unggul, tetapi juga oleh kesempatan pertemuan antara Chu, Wan, dan Li, ketika Li Qianjue berada pada pertahanan terlemah hatinya. Menerapkan rencana pembunuhan. Jiarong, tidak, apa kau tidak ingin menelepon polisi? Li Qianjue mengeluarkan ponselnya sambil mengikuti Lin Yu. Aku akan membicarakannya nanti. Lin Yu mengerutkan kening, siapa yang tahu jika ada polisi yang terlibat di dalamnya. Tepat ketika mereka akan mencapai pintu masuk aula, ada langkah kaki yang kacau di luar, dan kemudian sosok itu bergetar, dan selusin sosok yang menyerupai kelompok tentara bayaran sebelumnya bergegas masuk dari pintu. Pada saat yang sama, dua pintu belakang ruang perjamuan yang terkunci dirobohkan dengan keras, kemudian 20 atau 30 tentara bayaran berpakaian serupa juga mengalir masuk. Ketiga geng mengepung Lin Yu. Sekelompok orang mengepung tengah. Juga, lebih. Li Qianzuo awalnya mengira bahayanya telah berlalu, tetapi ketika dia melihat lusinan orang muncul lagi, dia memutar matanya dan hampir pingsan. Tiba-tiba selama pasang surut Shanghai, dia juga mengalami beberapa pembunuhan, tetapi dibandingkan dengan hari ini, benar-benar ada beberapa dokter anak. Ekspresi Lin Yu dan Bucheng juga berubah dengan tiba-tiba. Sepertinya hari ini sang dalang benar-benar datang dengan persiapan dan meninggalkan sekelompok pasukan cadangan. Ini menunjukkan betapa mereka ingin membunuh mereka. Sekelompok tentara bayaran yang berkerumun melihat orang mati atau teman yang berteriak di tanah, dan mereka sedikit terkejut, tetapi segera berubah menjadi ekspresi dingin, meremas belati di tangan mereka, melengkungkan tubuh mereka, dan bergegas menuju Lin Yu dan yang lainnya. Kemari. Kakak Bu, lindungi kakak Li. Ekspresi Lin Yu tenggelam, dan Bucheng dan Li Qianjue terjepit di antara mereka. Jika hanya dia dan Bucheng, maka dia yakin bisa membunuh, tetapi saat ini, jauh lebih sulit untuk mengalihkan perhatian dan melindungi Li Qianjue, dan dia juga memiliki luka di kakinya dan mengkonsumsi kekuatan fisik yang besar, dan kecepatan serta kekuatannya secara alami juga. Akan ada beberapa pengurangan. Apakah Anda dapat pergi dari sini hidup-hidup benar-benar tidak diketahui. Pada saat ini, sekelompok tentara bayaran telah mengepung mereka, dan belati tajam menusuk dengan kejam, dan, seperti kelompok orang sebelumnya, mereka bekerja sama dalam pemahaman yang sangat diam-diam untuk menekan serangan Lin Yu dengan paksa. Hati Lin Yu terbanting, dan dia akhirnya melihat petunjuknya. Sekelompok orang ini datang bersiap. Kerja sama dan taktik mereka jelas untuk menahan orang-orang yang mengetahui seni yang mendalam. Tidak heran dia baru saja merasa menahan diri. Namun,
dia bisa yakin bahwa kelompok tentara bayaran ini pasti tidak akan mengetahui seni yang mendalam. Jadi dengan kata lain, seseorang yang mengetahui seni yang mendalam pasti telah melatih mereka. Hanya untuk menangani dirimu sendiri secara khusus. Zhang Yuxi. Nama ini tiba-tiba muncul dari benak Lin Yu. Dalam kesannya, satu-satunya orang yang telah dia sakiti dan dapat menggunakan begitu banyak orang adalah Zhang Yuxi. Sementara dia memikirkannya, pedang dingin menyapu di depan matanya, dan dia bersembunyi di satu sisi tubuhnya, dan memukul tenggorokan pria itu dengan pukulan yang keras. Leher pria itu bengkok, dan dia jatuh ke tanah dengan letusan. Tapi Lin Yu juga merasakan sakit di lengan kirinya, dan disapu oleh belati orang lain, dan darah merah bocor dari lengannya. Sebenarnya dia bisa menghindari pisau ini, tapi dia tidak bisa mengelak, karena dia menghindar, pisau itu akan mengenai Li Qianjue di belakangnya. Untuk melindungi Li Qianjue, mobilitas dan fleksibilitas dia dan Bu Cheng sangat dibatasi. Tapi ini masalahnya, keduanya masih tidak melupakan lusinan orang ini, dan lebih dari selusin orang telah ditembak jatuh. Namun, stamina Lin Yu dan Bu Cheng masih banyak dikonsumsi, dan itu adalah pertanyaan apakah mereka bisa bertahan sampai akhir. Saat ini, tubuh Bu Cheng telah dinilai untuk melindungi Li Qianjue, tetapi tidak ada ekspresi di wajah sedingin besi, dan dia masih mencoba yang terbaik untuk mengayunkan belati yang sudah melingkar di tangannya. Faktanya, orang-orang di depan saya baik untuk mengatakan bahwa apa yang paling dikhawatirkan Lin Yu adalah bahwa Zhang Yuxi bergegas masuk saat ini. Lalu mereka bertiga, saya khawatir hanya ada jalan buntu. Bangling, bangling. Tiba-tiba, terdengar beberapa suara kaca pecah dari jendela di salah satu sisi aula, dan kemudian beberapa sosok melepaskan tali di tangan mereka, dan terbang masuk. Mereka berguling, tiba-tiba ada pisau pendek cerah di tangan mereka. Dengan tendangan, panah biasanya dilarikan ke sekelompok tentara bayaran di luar. Engah, engah. Ada beberapa suara belati yang tenggelam ke dalam daging, dan beberapa tentara bayaran yang terlambat untuk merespon sudah terbaring di tanah. Kelompok tentara bayaran jelas terkejut, dan jelas tidak mengharapkan sekelompok orang seperti itu muncul tiba-tiba. Namun, mereka tidak memiliki banyak fluktuasi ekspresi, dan meraung, bertarung dengan beberapa sosok yang masuk. Saat ini, di atas tali yang diayunkan di luar jendela, beberapa orang masih memanjat dan melompat ke dalam rumah. Kedatangan kelompok orang ini sangat mengurangi tekanan pada Lin Yu dan Bu Cheng, dan hampir menarik sebagian besar tentara bayaran. Lin Yu dan Bu Cheng sama-sama terkejut, dan jelas mereka tidak mengharapkan siapapun untuk membantu mereka. Kakak Bu, laki-laki Anda. Tidak, Bu Cheng menggeleng. Sebelum datang, dia bahkan tidak menyangka bahwa dia dan Lin Yu akan disergap. Kalau begitu ini. Ketika Lin Yu bingung, sosok besar tiba-tiba terbang dari jendela, sosok itu meraih kursi di tanah, menendang kakinya, dan melompat tinggi lagi, membulatkan kursi dan membantingnya ke arah Lin Yu. Lin Yu tanpa sadar ingin memblokir, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa kursi di tangan sosok itu hancur di belakangnya. Ledakan. Kursi itu menabrak tentara bayaran yang menyelinap dari belakang, serbuk gergaji terbang, dan tentara bayaran itu juga jatuh ke tanah. Tuan, kau baik-baik saja. Sosok dang ke tanah, dan kemudian wajah tegas muncul. Kakak Li. Lin Yu menyadari bahwa Li Zhensheng tiba-tiba sangat gembira, dan berkata dengan heran, bagaimana mungkin kamu? Bukan hanya aku, tapi juga Qin Lang, Da Jun, dan seluruh anggota tim keamanan kita semua ada di sini. Melihat Lin Yu baik-baik saja, Li Zhensheng menyeringai dan berkata, angkat tentara selama ribuan hari, gunakan mereka sebentar. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.